have to go faster. Berawal dari kisah pada seorang bapak yang membawa dua perempuan dalam mobil dan terlihat dari salah satunya merasakan sakit parah, si bapak dengan cepat melajukan mobil menuju ke rumah sakit untuk membawa anak ini. Tiba di sana, sang perawat langsung membawa anak tersebut ke ruang darurat supaya secepatnya ditangani agar penyakitnya tidak semakin parah. Dan inilah Girl in the Basement. Pepper, she's coding. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya sebelum kejadian, diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang dipimpin oleh seorang ayah bernama Don dan sang ibu bernama Lori. Ada dua anak bernama Sarah dan Amy. Setelah makan, Sarah meminta izin kepada kedua orang tuanya keburu-buru ingin pergi ke tempat pesta bersama sang pacar. Dengan senang hati, ibu yang sayang anak memberi jalan yang terbaik agar secepatnya mendapatkan jodoh. Well, I'm gonna be late. For what? Namun tidak kepada sang ayah, Don meminta kepadanya untuk tetap tinggal di rumah, jangan keluar sebelum dia memberikan izin dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam kamar. Diam-diam Sarah keluar lewat jendela tanpa sepengetahuan ibu dan ayah. Ternyata di sana sudah ada sang pacar yang menunggu untuk menjemput dan mereka berdua langsung pergi tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Datang sang ibu mengetuk kamar, namun tidak ada jawaban apapun. Muncul Don, mendobrak pintu dengan keras, merasa curiga, mencoba untuk periksa ke dalam dan ternyata dia sudah tidak ada di dalam kamar. Paginya saat dia kembali, rupanya Don sudah menunggu di depan rumah dari semalam. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara anak bersama ayah dan Don meminta kepadanya untuk mengikuti peraturan yang dia buat. Jika tidak, Sarah akan merasakan akibatnya nanti ke depan sambil mengatakan beberapa kata kasar kepada anaknya dengan penuh amarah. That's not your business. Oh, well, did your mother and I... When you were in my house... Satu hari setelah bertengkar, Sarah diberi hukuman agar jangan keluar rumah selama 1 minggu. Ibu dan Amy memberi semangat agar Sarah tidak mengeluh dan memberi beberapa nasihat agar dia tidak melawan Don karena mereka berdua tahu dengan sifat buruk ayahnya. Di sini Sarah mengatakan kepada mereka berdua tidak lama lagi dia akan pergi keluar kota untuk singgah di beberapa negara serta dia akan keliling dunia untuk mendapatkan kebebasan, sama halnya seperti tujuan utama Luffy di film One Piece. Saat Don mendengar dari luar, secara diam-diam dia langsung pergi ke ruang persembunyian bawah tanah. Entah apa tujuannya, tapi di sini kita bisa lihat seperti ada sesuatu hal yang buruk sedang direncanakan. 3 bulan kemudian, Lori mengajak Sarah untuk menemaninya pergi belanja. Namun Sarah menolak hal itu karena sedang asyik teleponan bersama sang pacar melainkan si Chris. Tetapi sang ibu tidak mempermasalahkan karena tahu anaknya sudah dewasa dan pastinya ingin menghabiskan masa muda bersama sang pacar. Sang ibu memutuskan untuk pergi belanja bersama Amy sambilan menghabiskan waktu sampai menjelang sore. Okay. Setelah ibunya pergi, Don masuk ke dalam untuk meminta bantuan kepada Sarah agar bisa mengangkat sebuah koper ingin meletakkannya di sebuah tempat ruang bawah tanah. Tiba di sana, tanpa curiga sedikit pun Don menyuruhnya untuk membawa ke dalam. Secara perlahan Don mundur ke belakang dan mengunci si Sarah tepat di dalam ruangan tersebut. Dad! Dad! Malamnya sang ibu bersama kakak menjadi resah karena si Sarah belum pulang ke rumah, menyuruh Amy untuk menghubungi polisi agar si Sarah dapat ditemukan. Don yang santai malah meminta kepada istri agar tenang untuk segera tidur daripada memikirkan sesuatu yang menurutnya itu tidak terlalu penting. Amy, call Chris. 4 hari setelah terkurung, Don masuk ke dalam untuk mengecek keadaan dan Sarah secara diam-diam bersembunyi di belakang tembok. Saat ayahnya masuk, Sarah langsung lari keluar dan ternyata ada satu lagi pintu yang menggunakan kode PIN sehingga dia tertahan untuk bisa keluar dari tempat tersebut.
Merasa marah dengan perbuatan yang dilakukan, dengan keras membentak si Sarah agar tidak melakukan hal bodoh. Don meminta kepadanya untuk menuruti dan patuh dengan peraturan yang dia buat. Jika tidak, maka dia akan merasakan akibatnya. Sarah bersikeras kepada sang ayah kenapa dia tega melakukan semua ini, apa yang salah dengannya. Sarah hanya perlu kebebasan dan keadilan seperti halnya perempuan yang lain. Dia tidak sanggup dengan apa yang ayahnya buat, apalagi harus menahannya dengan apa yang ingin dia lakukan. Merasa dibantah dengan keputusan yang dia buat, maka terjadilah sedikit kekerasan dan perbuatan yang tidak layak kepada sang anak kandung dan tidak baik sekali untuk ditiru atau dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Esoknya Pak Polisi datang ke rumah ingin mencari tahu kejadian apa yang sedang dialami oleh keluarga Sarah. Di sini Lori memberitahu semua tentang perihal yang terjadi kepada anaknya, bahwa dia sudah beberapa hari tidak kembali ke rumah. Secara tiba-tiba dia menghilang entah kemana tanpa memberitahu kabar apapun kepada keluarganya. Ibu Lori meminta kepada Pak Polisi untuk segera ditemukan dan berharap kepada Pak Petugas agar secepatnya kembali anak tersayang ke dalam pelukan sang ibu. Terlihat dari wajah Don yang melakukan ramah seakan-akan sangat sedih atas kehilangan anaknya, padahal itu hanya pura-pura agar Pak Polisi dan keluarganya tidak merasa curiga. Already filed a missing persons report, but without any leads, that's about it. Will, thank you. Esoknya Chris datang ke rumah membawakan hadiah kepada sang pujaan hati. Chris bertanya kepada Don tentang kabar si Sarah anaknya, apakah dia sudah kembali. Don mengatakan kepada Chris bahwa si Sarah sudah pergi ke Florida bersama laki-laki lain bernama Steve. Mereka berdua sudah kabur meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan keluarganya. Saat mendengar betapa sedihnya hati yang dirasakan oleh Chris, tanpa sadar ternyata Don telah berbohong. Tanpa berkata apapun, Chris langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. 20 hari setelah berlalu, Don masuk kembali untuk melihat keadaan Sarah. Di sana dia memberi sebuah gaun berwarna merah agar secepatnya untuk dipakai. Sarah ingin kepada Don beberapa permintaan supaya dipenuhi seperti jam, TV, sejenis perlengkapan lainnya agar dia tidak merasa bosan saat berada di tempat itu. You do something for me, I do something for you. 1 bulan lebih setelah terkurung, Sarah mempersiapkan sebuah alat dari tutup kaleng untuk menyerang Don. Saat dia masuk, Sarah langsung menyerang tetapi berhasil ditahan dan lagi-lagi membalas dengan kekerasan termasuk melakukan hal-hal yang tidak wajar. To ungrateful little girls! Setelah beberapa bulan terlihat perut si Sarah yang sudah membesar, tiba-tiba dia merasakan sakit dan sepertinya dia sebentar lagi akan melahirkan. Karena tidak tahan, Sarah duduk tepat di pojok sambil menahan kesakitan yang dirasakan. Tanpa adanya bantuan dari seorang dokter, dengan usaha keras yang dilakukan oleh si Sarah dan dia akhirnya berhasil melahirkan anak pertama dari sang ayah kandung dengan selamat. Setelah berbulan-bulan terkurung dan Sarah sudah menjadi seorang ibu, terlihat perut yang membesar, sepertinya sebentar lagi dia akan melahirkan anak kedua. Terlihat Don yang selalu memerhatikan ke arahnya dan memberi beberapa makanan seperti buah, roti, coklat, dan sejenis makanan ringan yang lainnya. Terlihat dari wajah si Sarah sepertinya tidak peduli lagi tentang sesuatu hal yang membuatnya seperti ini, karena sudah terbiasa dengan keadaan, tidak menghiraukan lagi hal tersebut, dan bahkan Sarah tidak menganggap lagi Don sebagai ayahnya. Empat tahun sang ibu menunggu kabar anaknya, tetapi tidak ada berita apapun mengenai tentang si Sarah. Sampai sekarang masih merasa sedih atas kehilangan anak tersayang.
Saat makan malam, Lori bertanya kepada Don tentang kekhawatirannya pada si Sarah. Apakah Don merasakan hal yang sama? Lori merasa bahwa Don seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi dan malah terlihat kayak orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ketika Don mendengar sangat marah dan melakukan sesuatu yang buruk dan tidak baik untuk menjadi contoh sebagai seorang kepala keluarga. If she's happy, money it costs. Di ruang bawah tanah saat Don membawakan sebuah televisi, terlihat si anak yang sudah membesar. Saking polosnya si anak ini yang tidak pernah melihat dunia luar, sekilas bertanya kepada sang ibu, "Apa itu televisi, Mak?" Sumpah anjing, kok di sini saya jadi terasa kayak apa ya? Jujur di sini saya sangat merasakan pundi-pundi bawang. What is a television? We have a television! Singkat cerita, 7 tahun kemudian terlihat si anak kedua yang sudah menjadi besar bernama Michael dan anak pertama bernama Mary menjadi sakit demam. Sarah meminta kepada Don untuk segera membawanya ke rumah sakit, namun Don mengatakan untuk jangan melakukan hal yang bodoh, takut keburukannya diketahui oleh orang lain dan pastinya jika mereka dibawa ke atas, Sarah akan melakukan hal yang buruk kepadanya untuk melaporkan kepada polisi. Dan Don memberi beberapa obat agar segera untuk diminum supaya Mary menjadi cepat sembuh. You handle it. Sebelum bobo, Sarah menceritakan beberapa dongeng dan beberapa nyanyian lagu anak kecil supaya mereka merasa tidak bosan agar secepatnya kedua anak ini menjadi ketiduran. And he was so mad that he chopped off his daughter. Semakin hari anaknya semakin tumbuh dan terlihat perut Sarah yang sedang mengandung anak ketiga. Di sini Mary meminta kepada ibunya ingin keluar bermain di taman, mempunyai banyak teman dan pergi ke kebun binatang seperti yang dia lihat di TV. Sadar bahwa anaknya mulai ingin merasakan dunia luar, namun apa boleh buat, Sarah tidak tahu bagaimana caranya untuk memberi mereka kebebasan. Sarah dengan baik memberitahu kepada Mary bahwa suatu saat mereka pasti akan merasakannya. Mary yang kesal kepada ibu akhirnya duduk di kursi dengan tenang tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Di sebuah tempat, Chris yang setia sampai sekarang masih menunggu kehadiran sang pujaan hati. Dia menemui Amy bertanya beberapa hal tentang kabar si Sarah. Di sini, mereka berdua saling bercerita tentang kejadian pada si Sarah. Chris mengatakan kepada Amy bahwa dia ternyata sadar Don ayahnya berbohong memberitahu kepada Chris jika dia pergi bersama seorang pria bernama Steve. Amy juga mengatakan bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Mungkin ada sesuatu yang buruk dilakukan oleh ayahnya kepada si Sarah, tetapi dia tidak tahu karena belum ada bukti. Namun dia seperti merasakan ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Setelah saling bercerita pendapat, mereka berdua menjadi semakin sedih dan saling berpelukan di antara dua jenis kelamin yang berbeda. God, I miss her. Singkat waktu setelah melahirkan anak ketiga, Sarah meminta kepada Don untuk membawa salah satu di antara mereka melainkan si bayi karena ruangan yang sempit dan semakin lama mereka semakin besar akan susah bagi mereka bertiga nanti ke depan jika sudah dewasa untuk tinggal di tempat ini. Akhirnya Don menyetujui dengan keputusan yang diberikan, membawa anak itu ke atas diletakkan tepat di depan pintu rumah sebagaimana seperti seseorang yang telah meninggalkan bayi tersebut. About Rini. Saat Lori membuka pintu, melihat bayi yang terletak di depan rumahnya, berpikir ada seseorang yang meninggalkan serta melihat sebuah surat yang tertulis nama Sarah dan membaca bahwa ini adalah anaknya dengan beralasan dia memberikan bayi ini kepada ibunya karena sebuah ekonomi yang sedang kritis. Dan dia memberitahu bahwa dia sudah punya suami serta meminta kepada ibu untuk tidak usah khawatir karena dia dalam keadaan sehat walafiat. Dear Mom, I hope you're doing okay. Come here, my baby.
14 tahun kemudian, di mana Mary bersama Michael yang sudah remaja, terlihat rambut Sarah yang mulai memutih dan perut yang besar sepertinya sedang mengandung anak keempat. Ada Don yang menemani sang anak cucu hasil berhubungan dari sang anak kandung. Di sini, Mary meminta kepada ibunya bahwa suatu saat dia berharap bisa merasakan kebebasan dunia luar dan ingin ibunya segera bercerai dengan Don karena dia tidak sanggup dengan perlakuan sang ayah terhadap mereka. Remember to breathe, honey. 17 tahun setelah mereka bertiga mulai membesar, di antara mereka, salah satu anak ketiga yang bernama Bruno bertanya kepada sang nenek mengenai tentang kabar ibunya dan bertanya beberapa hal seperti apa masa lalu dan wajah ibunya. Karena dia belum pernah sama sekali menemuinya, Bruno ingin sekali menjumpai dan berharap suatu saat bisa bertemu untuk memeluk ibunya dengan erat. Sang nenek mengatakan bahwa ibunya si Sarah adalah orang yang sangat baik, memiliki wajah yang cantik dan mirip sekali seperti wajah Bruno yang ganteng dari sifat dan karakter, kata seorang nenek. Di ruang bawah tanah, mereka melihat ada air jatuh dari loteng. Sarah sadar bahwa itu air hujan dan pastinya tanah akan menjadi lembab. Sarah mengambil sendok, menggali secara perlahan, mengambil senter untuk memberi sebuah tanda bantuan. Mungkin saja ada seseorang yang dapat melihat mereka. Secara tak sengaja, seorang pria yang lewat dari depan rumahnya melihat sebuah cahaya dari tanah dan pria itu segera memberitahu kepada Don tentang sesuatu yang dia lihat di samping rumahnya. Setelah Don mengetahui, dia langsung pergi ke ruang bawah tanah tanpa ada perkataan sedikit pun, menghajar Sarah sampai terluka sehingga tak sadar bahwa bayi yang dia kandung sudah menjadi gugur. Singkat waktu setelah umur anak-anak 18 tahun, tiba saatnya Sarah mengatakan dengan jujur kepada mereka berdua. Di sini, Sarah menjelaskan semua kenapa mereka berada di tempat ini dan siapa Don yang sebenarnya. Saat mereka mengetahui, begitu syok dan menyedihkan saat mendengar cerita yang sebenarnya, sampai-sampai Mary menjadi sesak setelah mendengar cerita tersebut. The fairy princess. And who do you... She's having an asthma. Saat Don masuk, seperti biasa memarahi Sarah, entah apa yang membuatnya tidak puas atau kesalahan apa yang dilakukan. Dan di sini terjadilah sedikit perdebatan antara Michael dengan Don untuk membela seorang ibu. Ketika Michael ingin menyerangnya, datang Sarah menarik Michael agar tidak terjadi perkelahian dan Don segera keluar karena merasa takut. Saat sedang duduk, entah apa yang ada di pikiran si Don, tiba-tiba muncul sebuah rencana buruk, mengambil sebuah selang, memasukkan ke sebuah celah udara ruang bawah tanah tempat mereka tinggal dan menyambungkan ke dalam knalpot mobil miliknya. Setelah beberapa menit membuang asap ke ruangan tersebut, tiba-tiba muncul Bruno menanyakan apa yang sedang dia lakukan dan Don segera mematikan mobil dengan beralasan hanya ingin periksa mesin dan seberapa jauh kilometer yang terbaca. Told you about choices and consequences, right? Yeah. Esok malamnya, tiba-tiba Mary mengalami penyakit parah dan pastinya karena disebabkan oleh si Don kemarin malam. Ketika Don datang, Sarah meminta kepada ayahnya untuk segera membawa Mary ke rumah sakit. Namun Don menolak hal tersebut dan membiarkannya agar cepat-cepat menjadi mati. Karena itu adalah sebuah rencana yang buruk dan pastinya dia akan melarikan diri meminta pertolongan kepada polisi yang bisa saja dirinya menjadi tertangkap. She needs a doctor now! You. Dengan bersikeras, Sarah memohon kepada Don agar dia segera dibawa ke rumah sakit karena tidak mau melihat mereka menderita seperti ini. Dan Sarah berjanji kepada ayahnya jika dia akan patuh dan tidak membuat sesuatu yang mengancam si Don. Yang penting, Mary dibawa ke rumah sakit untuk segera diobati. Setelah mendengar akhirnya Don menyetujui hal tersebut, mereka berdua dibawa ke atas tetapi tidak dengan si Michael yang harus tetap tinggal di dalam basement. Mereka segera cepat masuk ke dalam mobil untuk membawa si Mary ke rumah sakit dan seperti yang ditampilkan di awal-awal film.
Tiba di sana, sang perawat langsung menangani pasien dan pada akhirnya alhamdulillah Mary menjadi selamat. Setelah keadaan menjadi tenang, Sarah meminta kepada Don ingin pergi ke kamar mandi. Namun Don meminta kepadanya untuk tetap di sini, jangan kemana-mana. Dengan cara cerdik, Sarah menumpahkan air minum ke atas kertas yang diberikan oleh seorang dokter, sehingga Don menjadi kesal dan meminta kepadanya agar tetap di sini selagi dia pergi untuk meminta kertas baru kepada karyawan rumah sakit. Ketika Don tidak ada, detak jantung yang berdebar berpikir inilah kesempatan baginya. Secara diam-diam Sarah pergi meminta bantuan kepada seseorang dan untung di sana ada seorang dokter yang berbicara dengan salah satu petugas dari kepolisian dan pada akhirnya Sarah berhasil meminta bantuan dengan selamat dan Don dipanggil oleh Pak Polisi setempat untuk memberikan beberapa pertanyaan. Help. Word with you. Certainly. Can we step to the side? Setelah 20 tahun lamanya, kasus ini pun berhasil terungkap. Akhirnya, si Don ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman mati dan Michael berhasil dikeluarkan dari ruangan bawah tanah dengan selamat. Sang ibu pun merasa kaget dan syok serta tidak menyangka atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Di akhir film, setelah mereka mendapatkan kebebasan, tiba-tiba datang Chris setelah mendapat berita dari tetangga sebelah. Ternyata dengan setia Chris menunggu sang pujaan hati selama 20 tahun. Akhirnya, mereka berdua menikmati perjalanan dengan sebuah motor Harley Davidson dan film pun tamat. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang diangkat menjadi film pada tahun 2021. Secara jelas yang saya baca di Google, kejadiannya di Austria pada tahun 1948 dan kasus ini terungkap pada tahun 2008 yang lalu kalau nggak salah. Kabarnya sang ayah sebagai pelaku kena hukuman mati atas perbuatan yang dilakukan pada anak sendiri selama 20 tahun sampai sudah melahirkan beberapa kali. Mungkin sangat cocok hukuman untuk orang tua seperti itu jika menurut saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya tidak ada lagi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan merebut kebebasan seorang anak, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, buatlah dia dengan nyaman, berikan mereka sesuatu yang layak dengan baik dan sewajarnya apa yang patut ingin mereka lakukan, apalagi anak kandung. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya doakan sehat selalu buat keluarga kita semua. Amin.